Selamat malam. Mari kita mulakan program KKR kita pada malam ini dengan menyanyikan lagu puji-pujian. Bagi lagu yang pertama, mari kita nyanyi Ku Puji Tuhan yang Jadikan. Pada saat ini, mari kita ambil lagu pembuka kita, yaitu lagu tema Yesuslah Jawaban. Mari kita semua berdiri.
Pada saat ini mari kita semua berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga Bapa, terima kasih karena Kau pimpinanmu, penjalanmu pada kami sepanjang hari ini, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul sekali lagi bersama-sama dalam ruangan ini untuk program KKR ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Aku sentiasa menyertai kami satu persatu di mana saja maupun di rumah ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mendengar doa ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam dan bertemu sekali lagi dalam program KKR ini secara langsung. Bagi sesiapa yang mempunyai permintaan doa, bolehlah letakkan di ruang komen Facebook Anda. Dan sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan, mari kita mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh kumpulan Makarios yang bertajuk Keagungan Tuhan yang direkam pada tahun 2007. Pesona keagunganmu, hatiku tersayang hamparan sepi, aku insan tak berarti. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini tak andaikan aku dapat persembahkan kepadamu alam semesta, kasih-Mu yang suci tetap menuntut seluruh tubuh jiwaku. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini tak sehari. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini tak sehari.
Begitulah lagu istimewa yang disampaikan oleh kumpulan Makarios Keagungan Tuhan. Pada saat ini mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan. Shalom, selamat malam sekali lagi. Puji Tuhan, kita bersua lagi, kita bertemu lagi di dalam acara KKR Net kita pada malam ini. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua Anda yang telah menyokong acara ini, yang telah join dalam acara live streaming ini sejak dari yang pertama ke hari yang keempat pada malam ini. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada semua penonton yang mengambil maafkan saya, yang telah PM kepada saya untuk memohon beberapa hal dalam doa. Jadi terima kasih atas request Anda. Kita akan mendoakan itu dalam acara doa sebentar nanti. Jadi saya juga berterima kasih kepada sumandak saya tadi, Cik Dana, yang membantu kita dalam acara pada malam ini sebagai pemimpin dan juga doa pada malam ini. Juga kepada kru-kru yang mengambil bahagian, istri saya, anak-anak saya yang mengurus teknikal, dan terima kasih yang paling penting di luar sana. Terima kasih karena Anda terus bersemangat bersama-sama dengan hamba untuk mempelajari firman Tuhan pada malam ini. Pada malam ini saudara, seperti yang saya beritahu semalam, bahwa kita akan mempelajari satu pelajaran yang saya beri judul Bersabar di dalam penderitaan. Bersabar di dalam penderitaan. Saudara, namun sebelum kita mempelajari ataupun belajar bersama-sama dalam firman Tuhan pada malam ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan menjaga kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan, dalam aktiviti kami, sehingga pada saat ini sekali lagi Engkau mengumpulkan kami dimanapun kami berada, di rumah, dimanapun ya Tuhan. Terima kasih karena kami boleh mengikuti siaran ini, kami boleh mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada malam ini memberi semangat kepada kami sekali lagi untuk terus setia, untuk terus kuat di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu sementara menyampaikan firman. Biarlah Engkau yang ditinggikan, biarlah Engkau yang dimuliakan. Salib Kristus itu menjadi satu yang lebih besar di hadapan hamba, dan Engkau lah inti segalanya dalam perkabaran pada malam ini. Terima kasih juga Engkau mendengar, Engkau mengampuni kami dari segala pelanggaran dosa, sehingga kami layak pada saat ini dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, sebab semua yang kami mohon hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berada di malam yang keempat. Pelajaran keempat pada malam ini, bersabar di dalam penderitaan. Pertanyaan dasar pada malam ini saudara, untuk membuka minda kita, untuk bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita perlu bersabar dalam penderitaan? Mengapa kita perlu bersabar dalam penderitaan? Bagaimana kita boleh bersabar dalam penderitaan? Apa pengharapan kita dikala kita menderita? Inilah persoalan-persoalan besar yang mungkin bermain di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Apa tidak lagi kita menghadapi satu keadaan yang begitu menekan hidup kita, COVID-19. Tetapi pada malam ini saudara, mari kita belajar bagaimana supaya kita boleh bersabar di dalam situasi yang begitu menekan ini. Saudara, Ayub
Yakobus 1 ayat 2 hingga 3 mengatakan. Ayat inti kita saudara, Yakobus 2 ayat 1, Yakobus 1 ayat 2 hingga 3 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin saudara. Ayat ini menjelaskan, memberi kepastian kepada kita. Mari kita bertekun, dia katakan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh di dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Inilah ayat inti kita saudara, yang memberi kekuatan kepada kita. Bila mana kita tiba atau masuk di dalam pencobaan, penderitaan, ingatlah itu. Itu adalah satu ujian terhadap iman yang boleh menghasilkan ketekunan, kekuatan, semangat kepada setiap kita. Pada malam ini saudara, saya ingin mengajak saudara mempelajari bagaimana kisah Ayub ini menjadi salah satu contoh yang sangat kuat agar kita tetap bersabar di dalam penderitaan yang kita hadapi. Siapa Ayub ini saudara? Dan cerita yang kita akan belajar pada malam ini adalah cerita yang benar terjadi. Cerita yang benar tertulis dalam Alkitab. Bukan cerita dongeng, bukan cerita hayalan, tetapi satu cerita yang begitu memberi makna kepada kita, khususnya dalam konteks kesabaran dan ketabahan. Mari kita lihat saudara, siapa Ayub ini? Kalau kita lihat saudara, Ayub hidup 140 tahun lamanya. Ayub 42 ayat 16 kita boleh merujuk ini. Dan kitab Yeskiel mensajarkan bahwa Ayub ini dan Nuh dan Daniel ini suatu sosok tubuh atau contoh yang sangat memberi kesan di dalam hidup kita. Dan ketiga sahabat Ayub yang datang berdebat dengan Ayub juga tercatat dalam keturunan di mana mereka berasal. Seperti Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu setelah itu. Dan semua ini kalau kita membaca SD Bible Commentary volume 3, bahwa Ayub, buku Ayub ini ditulis oleh Musa. Jadi kita boleh mengerti inilah mukadimah buku kitab Ayub. Nah saudara, siapa Ayub ini sebenarnya? Mari kita belajar secara detail siapa Ayub ini. Mari kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 1. Firman mengatakan Ayub seorang yang saleh dan jujur. Dia takut atau hormat akan Allah dan menjauhi kejahatan. Artinya saudara, Ayub adalah lelaki yang sejati. Ayub adalah seorang suami yang baik. Dia juga seorang ayah yang setia. Dia juga dalam pekerjaan, Ayub seorang pengusaha atau businessman atau seorang peniaga yang jujur. Dan hidupnya adalah satu teladan yang baik dalam semua zaman, di zaman Ayub pada ketika itu. Dan kita boleh meniru kesalihan Ayub diakui oleh Tuhan sendiri. Saudara, mari kita lihat pekerjaan Ayub. Bagaimana pekerjaan Ayub? Perniagaan Ayub saudara, kalau kita perhatikan, dia adalah seorang businessman di dalam sektor peternakan dan juga harta dan juga pengangkutan. Bagaimana kita memahami ini saudara? Dia ada 7.000 ekor kambing domba, dan dia ada 3.000 ekor unta, dan dia ada 500 pasang atau 1.000 ekor lembu, dan dia ada 500 keledai betina. Dan Ayub seorang jutawan di sebelah timur. Nah saudara, mari kita mengerti pada zaman Ayub dan coba kita aplikasikan pada zaman ini. Bagaimana kekayaan si Ayub? Dalam milik Ayub saudara, dia mempunyai 7.000, apa yang dikatakan saudara? Dia ada 7.000 ekor kambing domba dan 3.000
unta. Apa makna ini saudara dalam bisnismen? Kalau kita perhatikan 7.000 ekor domba ini, apa gunanya domba ini saudara? Domba ini kalau kita jualnya, saya tidak tahu berapa harga. Domba ini seperti kambing saudara. Kalau Anda tanya orang tua-tua atau pernah Anda membeli kambing, satu ekor berapa? Mungkin sekitar 700 ringgit pada zaman ini. Kalaulah 7.000 itu kali dengan berapa saudara? 700. Berapa nilai harga kambingnya? Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub ini? Domba, apa yang dikeluarkan oleh domba? Bulunya saudara. Bulu itu digunakan oleh Ayub untuk membuat apa saudara? Kain. Dan bayangkan berapa ratus meter, berapa meter satu ekor domba itu apabila dibuka bulunya. Kita boleh melihat bisnis Ayub ini saudara, dari kain yang dijual, dia sudah menjual, saya tidak tahu berapa juta yang dijual. Kemudian mengenai dengan 300 ekor unta saudara. Apa gunanya unta pada zaman itu? Yang pastinya dia tidak menyembelih dan menjual daging unta. Tetapi kalau kita aplikasikan saudara, unta ini gunanya adalah untuk transport, untuk membawa barang dari satu tempat ke satu tempat, kena melewati gurun. Bayangkan unta itu satu bas sebagai transport untuk penumpang. Dan satu bas itu Anda membayar. Kalau dari Kota Kinabalu ke Sandakan, saya tidak tahu berapa tambang. Berapa tambang? Mungkin 70 ringgit. Contohnya, kalau penumpangnya 50 orang, 70 kali 50 sudah 350 ringgit. Betul? Ya, 350 ringgit satu perjalanan. Nah, bayangkan saudara, satu bas dia 300 atau 400 ringgit. Tapi kalau dicatat mungkin lebih mahal. Bayangkanlah 400 ringgit satu bas, satu unta. Kalau dia dikatakan di sini berapa? 3.000 unta. Kalaulah basnya itu berjalan 3.000 sekali jalan dalam satu masa, berapa ribu yang didapati oleh Ayub? Bayangkan saudara, begitu kayanya si Ayub. Dan 500 pasang atau lembu. Perhatikan apa maknanya pada ketika itu. Itu gunanya adalah digunakan oleh Ayub untuk membajak, untuk menanam. Bayangkan 500 atau 1.000 ekor lembu itu digunakan untuk menanam padi, menanam buah-buahan, atau menanam sayur-sayuran. Berapa luas tanah yang boleh ditanam. Kemudian keledai betina, apa gunanya saudara? Betina ini biasanya apa? Melahirkan anak. Betina ini menghasilkan susu. Bisnis Ayub pada ketika itu adalah menjual susu segar. Bayangkan saudara, berapa keledainya yang boleh menghasilkan susu dan boleh dijual. Bayangkan itu pada saat ini. Saudara, saya membayangkan Ayub adalah jutawan yang kaya pada masa itu. Itulah Ayub, kekayaan dia. Perhatikan saudara, Ayub kaya harta dan rohani. Inilah yang menjadi teladan kepada kita. Ayub kaya harta dan kaya rohani. Bagaimana ini terjadi saudara? Dalam kehidupan Ayub, bagaimana terjadi? Alkitab mencatat hanya sedikit orang saleh yang memiliki kekayaan. Sedikit saudara. Mengapa? Dalam Alkitab, mengapa ini terjadi? Hanya sedikit. Karena saudara, kekayaan boleh dimiliki oleh setiap orang. Tetapi menjadi saleh, menjadi benar, tidak semua orang boleh. Inilah statement kedua. Kesalihan berguna bagi setiap orang. Perhatikan saudara. Kesalihan, kebenaran itu boleh berguna untuk setiap orang. Tetapi kekayaan merugikan atau berbahaya bagi sebahagian orang. Inilah perbezaannya. Apalagi saudara, dalam kekayaan ini, mereka yang hidup saleh, perhatikan saudara, mereka yang hidup saleh boleh hidup tanpa kekayaan.
Tetapi mereka yang mempunyai kekayaan seringkali tidak dapat hidup dalam kesalehan atau kebenaran. Dengan arti kata lain saudara, kita melihat Ayub tetap boleh rohani, dia tetap saleh, dan dia tetap kaya raya. Inilah contoh yang kita boleh ambil di dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang yang kaya, dia tetap saleh. Saudara, mari kita teruskan pembelajaran tentang Ayub. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 hingga 12, ini adalah dialog antara Allah dan iblis. Dan Ayub tidak pernah mengetahui percakapan Yesus Allah ini dengan iblis. Dia tidak tahu. Dan inilah yang menyakitkan sebenarnya. Kalaulah Ayub tahu cerita ini, mungkin awal-awal dia sudah menjaga atau sudah mau menghindari perkara itu. Tetapi dia tidak pernah tahu. Anda boleh baca ini di dalam dalam ayat 6 hingga 12 pasal Ayub yang pertama. Nah, mungkin Anda bertanya, di mana pertemuan ini? Kalau kita baca ayat yang ke-6, suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, pertanyaan saudara, di mana pertemuan itu? SD Bible Commentary Volume 3 mengatakan, tempat itu tidak ditentukan karena tidak mungkin pertemuan itu di sorga. Karena setan tidak mempunyai akses. Setan tidak boleh masuk sorga sudah. Karena dia sudah dikeluarkan dari sorga. Namun, dia mempunyai akses atau dia boleh pergi ke planet-planet lain yang Tuhan cipta. Dan mungkin percakapan itu berlaku di sana. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan pada iblis. Perhatikan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Di dalam percakapan mereka, apabila iblis datang bertemu dengan Allah pada ketika itu. Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. Dialah Ayub. Dan Ayub yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian saudara, pujian Allah itu terhadap Ayub membangkitkan ketidaksenangan dalam diri iblis sebenarnya, dan juga sekaligus fitnahnya. Saudara, apa yang berlaku seterusnya? Di dalam Alkitab, di dalam ayat 9 hingga 11 menuliskan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, setan tahu apa yang benar sebenarnya. Setan tahu apa yang benar sebenarnya, yang Tuhan sebenarnya boleh lakukan dan akan lakukan. Tetapi inilah kejadiannya. Kita akan mengetahui ceritanya selepas ini. Nah saudara, ini juga yang berlaku di Taman Eden. Setan mencoba si Adam dan Hawa. Dia tahu mengenai buah itu, tetapi dia manipulasi cerita itu. Saudara, apa penerapan ayat yang kita baca sebentar tadi? Kalau kita mengalami bencana, itu disebabkan oleh karena Allah memagari kita dan milik kita. Keberhasilan dalam hal apapun disebabkan berkat Tuhan. Saudara, Mazmur 121 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, inilah penerapan ayat yang kita baca dari pertama sehingga ayat yang ke-11 sebentar tadi. Kemudian di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, nah, perhatikan ayat yang ke-12 saudara. Kita melihat tertulis di sini, maka firman Tuhan pada iblis, nah, dia katakan, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya, Tuhan katakan,
hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis daripada Tuhan. Iblis tidak mempunyai kuasa terhadap manusia sampai Allah mengizinkannya. Artinya saudara, selagi Tuhan tidak mengizinkan, selagi Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai Ayub pada ketika itu, tidak mungkin terjadi. Tetapi dengan izin Tuhan, dia datang mencobai Ayub. Saudara, kemudian di dalam Ayub 13 ayat 13 hingga 22, kalau kita membacanya saudara, dalam ayat yang ke-13 atau 22, saya ringkaskan. Di dalam ayat itu menerangkan kepada kita bahwa setan tidak memberi waktu untuk pulih dari goncangan dari satu pencobaan sebelum pencobaan yang lain datang kepadanya. Karena kalau kita baca dalam ayat 13, pada suatu hari ketika anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara yang sulung, datanglah seorang pesuruh pada Ayub berkata, sedang lembu sapi membajak keldanya, betina makan rumput di sebelahnya. Dan ayat yang seterusnya saudara, kita boleh memperhatikan bahwa setan mencoba keluarga Ayub. Apa yang berlaku? Faktanya saudara, ia kehilangan seluruh ternakannya. Bayangkan 7.000, 3.000, 1.000 ternakannya hilang. Dan juga semua anak-anaknya. Bencana-bencana itu datang secara berturutan dengan cepat. Dan inilah yang berlaku saudara. Bayangkan saudara, Anda dicobai bertubi-tubi. Belum lagi satu, sudah yang satu. Mati anak, kemudian haiwan dan juga ternakan dan bisnisnya hancur. Habis semuanya dalam seketika. Saudara, biasanya penderitaan, kesusahan akan jauh lebih sukar untuk ditanggung pada saat mereka datang secara berturut-turut dan cepat. Bagaimana kalau ini terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana penderitaan ini saudara? Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita dibuang kerja, kemudian istri lagi marah, kemudian anak-anak lagi buat hal, kemudian masalah kereta lagi hutang dan sebagainya. Bertubi-tubi masalah yang boleh datang kepada setiap kita. Tetapi bagaimana Ayub menghadapinya ini? Saudara, di manakah? Inilah mungkin pertanyaan kepada Ayub. Kalaulah dia merasa seperti itu. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan kepada kita. Di mana Tuhan pada saat Ayub dicobai? Apakah sepertinya Tuhan lari, tidak menolong, memberikan dia kekuasaan? Yang pastinya, saudara, Tuhan itu, kalau kita perhatikan dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin saudara, inilah janji Tuhan. Mazmur 91 ayat 7 hingga 11, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Saudara, inilah janji Tuhan. Inilah kepastian yang Tuhan berikan kepada Ayub dan juga saudara. Saudara, sebahagian kita mungkin menuntut janji Tuhan, tetapi Ayub tetap tenang dan bersabar. Saudara, apa cerita selanjutnya? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20-21, 20 mengatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, apa yang kita boleh baca di sana?
Ayub mengoyakkan jubah, dia mencukur rambutnya. Ayub menyembah Tuhan. Apa yang aku miliki, Tuhan yang memberikannya. Kata Ayub ini saudara, karena hal itu merupakan pemberian cuma-cuma, maka Tuhan mempunyai hak untuk mengambil kembali pada waktu ia menghendaki. Dan aku harus berterima kasih kepadanya untuk waktu yang dia izinkan kita memperoleh itu, menggunakan itu, menikmati segala pemberian itu. Inilah pikiran Ayub. Inilah yang ada dalam diri Ayub, saudara. Saudara, kata Ayub, tidak pernah terpikir olehnya untuk mengutuk perampok di padang pasir itu. Tidak pernah terpikir olehnya untuk mengutuk penjaga-penjaga sempadan. Tidak pernah terfikir olehnya untuk mengutuk para pelayannya sendiri yang bodoh dan sekarang terbaring tidak bernyawa karena tidak berjaga. Karena Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, dan dalam Tuhan saja harus dicari penjelasan dari peristiwa-peristiwa yang aneh ini, yang memeritkan ini. Saudara, apakah ini berlaku dalam hidup kita? Dikala kita bahagia, dikala kita kaya, kita memuji-muji. Tetapi dikala kita miskin, dikala kita menderita, kita memarahi atau tidak berpuas dengan Tuhan. Ayub, dia tetap saleh. Ayub tetap tenang dan sabar dengan segalanya. Ini yang dikatakan oleh seorang ahli teologi, Francis I. Anderson, adalah lebih sukar untuk berkata puji Tuhan pada waktu yang mengambil daripada waktu ia memberi. Inilah maknanya, saudara. Kadang-kadang bila kita gembira, bila kita sihat, ya puji Tuhan, amin dan amin. Tapi bila kita sudah kekurangan, di dalam kemiskinan, penderitaan, kadang-kadang kita memarahi, kadang-kadang kita, Tuhan itu tidak patuh. Tetapi saudara, mari kita meneladani ketabahan dan kesabaran Ayub membuat setan itu kalah 1-0. Jadi di sini saudara, setan sudah kalah 1-0. Bagaimana dia kalah? Ia merupakan case yang jarang terjadi. Inilah peristiwa yang kita bahas sebentar tadi. Bahkan dalam pengalaman setan sendiri. Karena kalaulah Ayub marah, saudara, kalaulah Ayub menghujat Tuhan, pada ketika itu setan menang. Tetapi dalam cerita ini Ayub menang, Tuhan menang. Inilah yang kita belajar. Setan berpikir dia akan berhasil. Setan sangat kecewa karena baru kali ini dia menemukan orang yang mengasihi Allahnya melebihi harta duniawinya. Tetapi Ayub tidak mengutuk Tuhan. Kehidupan Ayub membuktikan kata-kata setan adalah salah. Itu sebabnya setan kalah 1-0 dalam bahagian yang pertama ini. Saudara, di dalam pasal yang kedua, mari kita membahas lagi. Di dalam ayat 1 hingga 6, kita mempelajari secara ringkasnya, Tuhan membanggakan kesalehan dan ketekunan Ayub di hadapan iblis. Di ayat yang ketiga kita perhatikan. Kemudian ayat keempat dan kelima, tetapi setan melakukan tuduhan lebih lanjut. Setan katakan dalam ayat 4, kepalanya. Maksudnya saudara, iblis menyerang Ayub dari kaki sampai kepala. Ayat yang ke-8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Perhatikan saudara, bila Anda ada kegatalan di seluruh badan, pasti Anda tidak selesa dan mengambil kayu untuk menggaruk-garuk di belakang. Saudara, bagaimana kalau ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita diberikan begitu banyak bara di dalam kehidupan, secara fisikal, secara di dalam hati dan pikiran mungkin. Apakah kita masih boleh bertahan? Kita menghadapi COVID-19, apakah kita masih boleh bertahan? Kita menghadapi begitu banyak penderitaan, penyakit, dan mungkin boleh meragut nyawa kita. Apakah kita seperti Ayub yang menghadapi dugaan seperti ini? Beberapa ahli teologi mengatakan, menyelidiki penyakit Ayub, bara yang begitu teruk itu, penyakit yang derita Ayub itu adalah gabungan dari penyakit apa saudara? Kusta dan lepra. Ini kaki gajah, elephantiasis.
Kemudian cacar api, inilah yang ditemukan oleh penulis-penulis ahli teologi menyelidiki dengan penyakit Ayub. Namun yang pastinya saudara, penyakit Ayub tidak dapat diketahui namanya. Tetapi apa yang mengerikan pada kita, penyakit dia itu adalah ini. Perhatikan ayat yang ke-7. Penyakit yang dihidapi oleh Ayub, pasal 2 ayat yang ke-7, bisul yang bernanah dan meradang. Bayangkan saudara, bisul, membayangkan seluruh badannya bisul, bernanah dan kemerahan. Pasti sakit saudara. Badannya sangat gatal sehingga digaru dengan beling, dengan kayu, untuk mengurangkan, ayat yang ke-8, mengurangkan kesakitan. Kemudian ayat yang ke-12, dia mengalami perubahan pada kulit istri Ayub dan Hawa istri Adam di dalam perjanjian lama. Kedua perempuan ini tunduk kepada si penggoda dan menjadi alat untuk menghancurkan suaminya. Ini yang terjadi kepada Adam, ini yang terjadi kepada Ayub. Saudara, apa yang terjadi seterusnya? Dan inilah maksud sebenarnya kenapa setan tidak membunuh istri Ayub. Karena di dalam percakapan mereka, percakapan antara Allah dan iblis, boleh saja dia boleh mengapa-apakan yang lain itu, kecuali hidup Ayub tidak boleh dibunuh. Tetapi ada tujuan setan. Kenapa istrinya masih hidup pada ketika itu? Iblis menyimpannya untuk menjadi alat menghancurkan iman Ayub. Karena setan berpikir bahwa perempuan itu merupakan alat yang paling bagus untuk mengganggu, menggoda Ayub dengan lebih tajam dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Saudara, jelas bahwa pencobaan yang datang oleh seorang yang kita cintai, kasihi, merupakan pencobaan yang paling kuat. Artinya saudara, penerapan yang kita boleh belajar dalam hal pencobaan antara istri, pencobaan yang paling kritikal, yang paling berbahaya, datang daripada orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu istri kita, saudara kita, ahli jemaat kita, yang tahu siapa kita, yang mencoba kita. Tetapi apakah Ayub tunduk dengan itu? Apa jawab Ayub terhadap tuduhan istrinya? Ayat 10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ayub sangat marah dalam ketika itu. Selama ini Ayub selalu lembut kepada istrinya, bahkan pada saat istrinya tidak baik kepadanya. Tetapi pada waktu istrinya membujuk untuk mengutuki Allah, ia sangat tidak senang. Karena istrinya menyuruh Ayub untuk kutuk. Istrinya katakan begini, ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Pada saat ini saudara, Ayub sangat marah karena istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Engkau berbicara seperti salah satu dari perempuan-perempuan tolol. Perempuan untuk mengutuki Allah harus ditolak dengan kejijikan yang terbesar, dan bukannya coba berkompromi. Saudara, apakah kita mau menerima apa yang baik saja? Berpikir Ayub itu menerima tulah. Ayub itu banyak dosa sehingga dia mengalami segala penderitaan itu. Mereka tidak mengerti. Saudara, apakah ini berlaku dalam hidup kita? Bila mana kita datang melawat orang, bila mana kita datang menghibur orang, mungkin pikiran kita katakan, oh, kau ini dapat tulah karena banyak dosa. Kau ini mendapat segala-gala ini karena ini hasil daripada perbuatan kau. Tuhan kasih tulah sama kau. Saudara, bagaimanakah sikap Ayub menghadapi semuanya ini? Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Iblis mencobai Ayub dengan memusnahkan segala harta bendanya. Iblis mencobai Ayub dengan membunuh semua anaknya. Iblis menggunakan istri Ayub untuk mengutuki Allah. Iblis menggunakan sahabat Ayub untuk melemahkan imannya. Tetapi apa yang berlaku pada diri Ayub? Apakah dia termakan dengan segala cobaan itu? Ayub tetap setia dan tidak melakukan dosa apapun. Amin saudara.
inilah yang menjadi teladan kepada kita. Dalam penderitaan, dalam cobaan, dalam segala hal yang menekan kita, Ayub tetap setia dan menjadi contoh kepada kita. Mari kita tetap setia di dalam perkara ini. Pengharapan Ayub hanyalah kepada Allah. Inilah yang menjadi pegangan Ayub. Di dalam Ayub 16 ayat 19-20, ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi, sekalipun aku dicemukan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku mengenengadah sambil menangis. Kemudian pasal 19-25, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, di dalam perlawanan yang kedua antara setan dan Ayub, setan kalah 2-0. Saudara, inilah kekuatan Ayub, karena Tuhan selalu menjadi pengharapan dalam hidupnya. Apakah yang Allah lakukan pada sahabat-sahabat Ayub? Di dalam pasal 42 ayat 7, maka firman Tuhan pada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabat. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, dan selanjutnya lebih daripada hidup yang dahulu. Ia mendapat apa, saudara? 7.000 menjadi 14.000 ekor kambing domba. Digandakan 2 kali lipat. 3.000 menjadi 6.000. 500 menjadi 1.000 pasang atau 2.000 lembu. Kemudian 500 menjadi 1.000 ekor keldai betina. Harta Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Kalau dulu itu berjuta-juta, mungkin ini bilion hartanya. Saudara, inilah upah, inilah berkat yang Ayub terima karena ketekunan, kesetiaan, karena ketabahan, kesabarannya, tetap memegang Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian Ayub 42:13-15, ia mendapat apalagi, saudara? 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Inilah yang diberikan oleh Tuhan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi akhirnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Saudara, inilah luar biasanya berkat yang diterima oleh Ayub bila mana dia tetap memegang Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, pada malam ini, daripada cerita yang kita belajar tentang Ayub dalam kehidupannya, kita boleh menyimpulkan di dalam konteks kesabaran, ketabahan, kesetiaan, di kala kita diserang, di kala kita menerima masalah, di kala kita menderita, saudara, mari kita ambil Ayub sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Ada kalanya Allah mengizinkan pencobaan yang kita alami adalah untuk menguji kita. Tidak akan ada ketekunan tanpa pencobaan dalam hidup umat Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah tidak pernah mengizinkan manusia dicobai melampaui kekuatannya. Ini yang pastinya, saudara. Allah tidak pernah mengizinkan manusia dicobai melampaui kekuatannya. Artinya, saudara, seperti Ayub, kita selalu boleh menang dengan syarat selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah artinya, karena izin Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berpikir negatif dan mempersalahkan Allah ketika kita menghadapi pencobaan. Jangan pernah kita mempersalahkan dengan masalah yang kita hadapi pada ketika ini. Jangan pernah kita menyalahkan apapun penderitaan yang kita hadapi, penyakit, jangkitan atau segalanya, kuman dan virus segalanya. Tetapi mari kita selalu berpikir positif. Apapun yang berlaku itu tujuannya untuk membentuk kita lebih kuat di hadapan Tuhan. Membentuk kita supaya kita lebih, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi pada malam ini, saudara, kita telah belajar daripada hidup Ayub, bagaimana dia tetap memegang Tuhan, bagaimana dia tetap sabar di dalam penderitaan,
penderitaan. Bagaimana dia tetap setia di dalam penderitaan. Bagaimana dia tetap mengandalkan Tuhan dalam penderitaan. Begitu juga yang boleh kita lakukan pada ketika ini. Mari kita mengambil cerita ini. Satu cerita yang memberi motivasi kepada kita untuk tetap setia, untuk tetap teguh di hadapan Tuhan. Pada malam ini saudara, marilah kita melalui lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Satu lagu yang begitu liriknya indah. Yesuslah jawaban. Yesuslah jawaban di dunia ini. Apapun yang berlaku di dunia ini saudara, Yesuslah jawabannya. Tidak ada seperti Yesus, tidak ada jalan yang lain, hanyalah Yesus untuk jawaban yang lebih baik di dunia ini. Semua persoalan, semua masalah dalam hidup kita, mungkin kita bertanya, hanyalah Yesus jawabannya. Hanyalah Yesus yang boleh memberikan segala sesuatu yang akan kita dapat seterusnya. Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia. Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia. Yesuslah jalan. Yang persoalan dalam hidupku, damaian yang kekal dapat temukan. Kenangan masa lalu hantui dirimu, tapi hati yang pasti Yesuslah jalan. Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia. Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia. Yesuslah jalan. Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia. Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia. Yesuslah jalan. Tiada seperti Dia. Yesuslah jalan. Pada saat ini saudara, kita akan berdoa. Namun sebelum itu, mari kita mendoakan beberapa perkara ini mengenai dengan sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Yang pertama kita mendoakan Rusaili, Puan Rusaili mungkin, Rusaili Liging, mengenai dengan kekuatan iman katanya, mengenai dengan masalah yang dihadapi dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, kita berdoa juga kepada keluarga Sailin juga dengan sakit. Berdoa juga dengan saudara Pedro seperti yang kita doakan semalam, dengan sakitnya juga. Kemudian anak buah kepada Puan Maria Melani juga mungkin tidak sehat pada ketika ini.
Dan ramai juga teman-teman yang mohon didoakan mengenai dengan COVID-19 ini. Apapun saudara, pada saat ini dimanapun saudara berada, mari kita satukan doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa untuk segala doa-doa yang saya sudah sampaikan, dan juga mungkin doa pribadi saudara di dalam keluarga saudara. Anda boleh duduk bersama-sama, berhadapan ataupun duduk dimanapun Anda berada. Anda berdoa dalam kelompok masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini Tuhan, kami memuji dan kami bersyukur karena kebaikan-Mu, memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami untuk mempelajari firman Tuhan, mengenai dengan Ayub, mengenai dengan kesetiaan, mengenai dengan kesabaran, ketabahan yang Ayub ada dalam hidup dia, menghadapi begitu banyak penderitaan, cobaan, masalah, penyakit. Terima kasih karena Tuhan memberikan contoh ini kepada kami, sehingga kami ada keyakinan, memberikan kami komitmen, memberikan kami kekuatan pada malam ini untuk tetap setia, untuk tetap kuat di depan Tuhan. Pada malam ini Tuhan, khususnya dengan permohonan doa, beberapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memohon agar mereka didoakan pada malam ini. Hamba berdoa kepada sahabat-sahabat yang sakit secara fisikal. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah tubuh badan mereka, memberkati makan minum mereka, memberkati rawatan yang mereka terima, sehingga itu akan memberikan kesan pada tubuh badan mereka dan menjadi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Khususnya kepada saudara Pedro, kepada Puan Salin, kepada Zulina, kepada mentua saya khususnya juga pada malam ini, dan juga Ibu Puan. Tetapi kami menyatukan doa kami, biarlah Engkau melihat anak-anak Tuhan pada ketika ini, memberikan kami semangat, memberikan kami penghiburan, kekuatan, memberikan kami jalan untuk mengurangkan stres mungkin, memberikan kami jalan supaya kami tenang seperti Ayub. Karena kami yakin dan percaya dokter yang terbaik, tabib yang terbaik hanyalah Engkau, Tuhan kami. Hanyalah Engkau yang boleh melakukan ini. Kami menyerahkan seluruhnya hidup kami Tuhan mengenai dengan virus ini. Biarlah apapun yang terjadi, biarlah itu terjadi atas kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih karena mungkin banyak lagi permohonan doa kami pada malam ini, tetapi jauh dari lubuk hati kami mengerti Engkau mengerti sendiri di dalam hati, di dalam pikiran kami, dan Tuhan akan menjawab dan memberikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih karena mengampuni kami dari segala pelanggaran dosa, sehingga pada saat ini kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami Bapa, terimalah pertobatan kami, terimalah anak-anak-Mu yang berdosa ini, sehingga kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sebab semua yang kami mohon hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terima kasih karena Anda bersama dengan kami pada malam ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di tempat yang sama, di kebaktian yang sama, di pelajaran yang berbeza pada besok. Karena kita akan mempelajari bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan di sementara kita hidup di dunia ini. Tuhan memberkati, kita berjumpa besok.